Aku di sana ada Mustafa menjabati penyamping ramai pama. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sobat bikin baju semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ternyata akhirnya pecah juga sahabat bikin baju. Akhirnya kita menuju ke kualifikasi Piala Dunia 2027 Amerika, Meksiko, Kanada setelah kita mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Akhirnya gol yang dinanti-nanti datang di menit ke-31 melalui tendangan jarak jauh Tom Haye, yang mana Tom Haye ini menjawab apa yang kemarin di video sebelumnya saya pertanyakan tentang timnas, pemain-pemain di timnas kali ini yang jarang melakukan tendangan dari jarak jauh dari luar kotak penalti, dan tadi dijawab oleh Tom Haye. Bagus, terima kasih Tom. Akhirnya Tom Haye memecah kebuntuan di menit ke-31 setelah tiada henti, tanpa henti tim kita terus-terusan menyerang ke lini pertahanan Filipina. Hampir tidak diberikan kesempatan untuk Filipina menguasai menyentuh bola tadi sahabat bikin baju. Dan gol kedua datang dari Rizky Ridho di menit ke-56. Sang center back kita melalui sundulan dari tendangan bebas yang dilakukan oleh Nathan Choaon, sebuah skema tendangan bebas yang sangat terencana itu sahabat bikin baju. Itu tendangan gol seperti itu dilakukan dengan latihan yang rutin melalui skema tendangan bebas yang tidak mengincar ke tiang jauh tapi ke tiang dekat, yang mana disitulah peran dari Rizky Ridho. Dan kalau misalnya setiap peluang yang tadi diciptakan bisa berbuah gol, itu lebih dari 5-0 sahabat bikin baju gol yang tercipta. Tapi sayang ya, mungkinlah rezekinya cuma 2 gol aja, tapi nggak apa-apa, yang penting kita mau 1-0 mau 2-0, yang penting kita menang dan kita menatap ke round ketiga, yang mana nanti di round ketiga lawannya sudah bukan seperti Filipina lagi sahabat bikin baju. Di situ ada Jepang, Korea Selatan, Qatar, Australia, Arab Saudi, Iran, Uzbekistan. Itu adalah tim-tim yang selalu menjadi momok bagi tim kita. Nah, mungkin nanti di round ketiga di tim kita juga insya Allah kalaulah memang nanti proses dari pemain-pemain diaspora berikutnya bisa diselesaikan, kita juga akan tampil dengan wajah baru lagi nanti di round ketiga ini. Untuk Filipina, saya bilang sama Ko terakan pernah menang lawan Sa, dan akhirnya itu dibuktikan oleh pemain-pemain timnas kita. Dan menarik sahabat bikin baju, setelah pertandingan ini selesai di grup B ya, menarik untuk kita lihat saudara-saudara negara-negara serumpun itu. Kita lihat hasil yang diraih oleh negara-negara serumpun, Malaysia, Thailand, dan Vietnam tentunya. Kalaulah memang Thailand, Malaysia, dan Vietnam sama seperti halnya kita mampu melaju sampai ke round 3, itu adalah hal yang sangat positif untuk negara-negara dari ASEAN yang akan bersaing nanti di round ketiga, yang menandakan bahwa sepak bola ASEAN juga sekarang sudah mampu bersaing dengan negara-negara yang lebih maju, baik dari timur ataupun dari barat. Dan akhirnya lega ya sahabat bikin baju. Saya juga sampai lupa nih tadi belum menyapa sahabat bikin baju. Untuk sahabat seprofesi yang bekerja di garmen-garmen, di konveksi-konveksi, di butik, di tailor, permak, dan para penjahit keliling, salam satu jarum. Dan untuk sahabat lintas profesi yang bekerja di dalam tanah, di perut bumi, sampai yang bekerja di atas menara, di atas tower, juga yang dari pekerja mulai di pinggir jalan sampai yang di dalam gedung, di dalam kantoran, terima kasih sudah bergabung di channel Ajus di Tailor. Dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola, bukan pundit, bukan wartawan, bukan komentator, ini hanya tukang jahit. Tukang jahit yang hobi ngomongin bola, bukan hobi ngomongin tetangga. Ya sahabat bikin baju, terus juga untuk para pecinta sepak bola yang ada di daerah, di pelosok, di kampung, di pedesaan, di gunung-gunung, di pinggir hutan, di dalam hutan.
di dalam gua-gua, di bukit, di ngarai, di lembah-lembah, di sawah-sawah. Malah saatnya kita menyambut, mensyukuri hasil yang diraih oleh timnas kita setelah mampu unggul dengan skor 2-0 setelah kita dibuat tegang dari sejak pertandingan kemarin kita dikalahkan oleh Irak, timnas Irak, sampai malam hari ini mungkin baru terasa lega semuanya ya. Karena ini untuk kali pertama Indonesia, timnas kita masuk ke round ketiga penyisihan kualifikasi Piala Dunia 2027. Karena setelah dulu di era Hindia Belanda, di era Black Holland ataupun Belanda Hitam, kita baru lagi ini masuk ke jenjang yang lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia ini, sahabat bikin baju. Ini juga menjadi sejarah tentunya untuk Coach Sintayong dan anak asuhannya, begitu juga untuk PSSI. Seiring dengan tren positif ya, tren positif di timnas kita dari mulai level kelompok umur U19, U16, U19, U20, U23 kemarin yang fenomenal pencapaian di AFC U23 sampai yang timnas senior ini. Jadi itulah mengapa disebutkan di video sebelumnya kalau Sintayong itu jagonya lolos meloloskan, dan sekarang terbukti dia mampu meloloskan timnas senior ke round ketiga prakualifikasi Piala Dunia ini. Dan ini masih belum selesai karena Sintayong ini masih juga akan berjuang untuk meloloskan nantinya di round ketiga itu, meloloskan ke babak utama, yaitu mimpi kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia, yaitu tampil di Piala Dunia 2027. Tetap peliharalah mimpi itu, sahabat bikin baju, sport lintas profesi. Jangan sampai kita berhenti bermimpi, karena dengan mimpi kita akan punya satu keinginan, satu tekad yang kuat, dan satu usaha yang kerja keras nantinya untuk mencapai ke sana. Ini mimpi kita semua, mimpi setiap orang-orang Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia ataupun di luar negeri, baik yang blasteran maupun yang ori gitu ya. Itulah sahabat bikin baju. Jadi marilah sekarang yang bukan pemain keturunan, yang lokal, yang ori, yang pemain keturunan, semuanya bersatu untuk mewujudkan mimpi Indonesia masuk ke Piala Dunia. Ya sahabat bikin baju, sepertinya seperti yang dibahas di video yang lama-lama juga ya, sebelum-sebelumnya yang udah agak lama dari video saya ini, bahwasanya kita harus segera terbiasa, kuping kita dibiasakan mendengarkan kabar-kabar baik dari timnas Indonesia, timnas kita. Dan untuk mengulas sedikit dari hasil pertandingan tadi di starting line up, tadi Sandi Wos dan Sen Nama yang menjadi starting line up di pertandingan melawan Irak tadi tidak dimainkan dari babak pertama, karena yang dimainkan itu adalah debutan di timnas kita, yaitu siapa kalau bukan Om Calvin Verdong ya, Calvin Verdong yang menempati posisi Sen Nama, dan Nathan Choaon yang menggantikan posisi Ipar Jenner juga sama tidak ditampilkan dari babak pertama di pertandingan kali ini. Dan Jai Ijes itu sangat sip lah pokoknya, meskipun Jordi Amat tidak ada, tapi dengan adanya Jai Ijes ketenangan itu sangat dirasakan di lini belakang, sobat bikin baju. Dan dari sejak kick off dimulai itu langsung pressing ketat dilakukan oleh pasukan timnas kita, sehingga membuat pemain Filipina hampir jarang sekali menyentuh bola, dan kita sangat menikmati ini wajah ganteng dari penjaga gawang Filipina, kipernya Persib, yaitu ini ya Kevin Ray Mendoza, karena dia dimainkan dari babak awal menggantikan ini posisi Neil Etheridge tadi. Dan di situ di babak pertama kita terus-terusan di mata kita dimanjakan dengan pemanjangan wajah gantengnya Kevin Ray Mendoza, karena bola terus kan ke arah gawang dia. Jarang sekali melihat Hernando Ari tadi dipantau oleh kamera. Dan seperti ini ya, stadion itu sangat penuh sesak, dan kita lihat ternyata hampir inilah antara cewis-cewis dan cowos-cowos itu sekarang hampir, kalau dilihat itu
hampir nggak jauh beda lah jumlahnya, mungkin bahkan saya lihat lebih ini bagusnya kamera itu tadi yang disorot hampir semuanya wajah-wajah cantik cewis-cewis gitu. Penonton-penonton cewis. Nggak tahu supporter FOMO atau bukan itu. Tapi yang jelas tadi kaum hawa sangat banyak sekali di GBK ini. Meskipun begitu kelihatan tadi Sintayong ya sepertinya tegang terus gitu. Meskipun dari mulai terciptanya gol oleh Tom Haye itu masih belum kelihatan kendor, mukanya itu masih tegang terus. Sampai agak mendingan sih setelah adanya gol kedua dari Rizky Ridho. Memang kita juga agak belum tenang sih. Selagi skor masih 1-0 kita belum tenang karena Filipina tahu juga kan kemarin melawan Vietnam mampu memberikan kejutan dengan mencuri gol lebih dulu dan menyamakan kedudukan setelah tertinggal. Dan kita lihat ini di kubu Filipina ya. Jarang, hampir nggak ada yang pemain-pemain yang dulu tampil waktu mereka menahan imbang kita di Filipina. Hampir pemain-pemain yang bermain di liga luar negeri itu semuanya. Di luar Asia. Seperti di Amerika, di Belgia, ada yang di Spanyol. Dan itu memang setelah mereka tampil kemasukan gol, mereka kan di babak kedua itu di menit ke 60-an ke atas mereka baru berani tampil menyerang. Justru di situ agak kelihatan tim kita, pemain kita sudah agak mulai capek mungkin ya, agak riskan juga itu. Udah mulai terlihat permainannya yang memang cukup rapi itu dan skill individu yang bagus dari pemain Filipina ini. Dan untuk ini ya, pergantian di babak kedua itu yang pertama yang tadi Rafael Struijk yang nampaknya sedikit kehilangan sentuhannya di pertandingan ini digantikan oleh Jakob Sayuri dan Nathan Choaon digantikan oleh Ipar Jenner. Jadi secara total ada 5 pergantian di babak kedua, ada 5 pemain yang diganti. Tadi setelah Rafa dan Nathan, terus Calvin digantikan oleh Pratama Arhan, Ragnar digantikan oleh Dimas Derajat, dan Asnawi digantikan oleh Sandy Wolf. Itu menjelang akhir dari babak kedua. Dan itulah Sobat Bikin Baju untuk malam hari ini. Ya kita bisa beristirahat dengan tenang, tidur dengan nyenyak, dan kita tinggal mungkin menunggu hasil pertandingan dari grup-grup lain gitu. Ya mungkin meskipun tidak ada pengaruhnya terhadap hasil ini, karena kita sudah menentukan nasib kita sendiri untuk melaju ke round 3, tapi menarik kita simak nanti hasil dari negara-negara serumpun. Ya begitulah Sahabat Bikin Baju. Terakhir dari saya, jangan lupa istirahat yang cukup, jaga kesehatan, olahraga, dan salam bikin baju.